Rokok ilegal atau tanpa pita cukai kian marak beredar di Lampung. Ini terbukti dari banyaknya jumlah rokok yang disita oleh polisi Lampung Selatan sepanjang 2023. Lebih dari 3 juta batang rokok disita, namun tidak ada satupun tersangkanya pengedar rokok ilegal itu yang ditangkap. Senin siang, jutaan batang rokok ilegal dimusnahkan di halaman Kejari Kalianda, Lampung Selatan. Marak beredarnya rokok ilegal itu karena pasarnya di Lampung meningkat drastis setelah pemerintah secara diam-diam menaikkan pajak rokok. Selain rokok, 14 kg ganja, lebih dari 200 gram sabu-sabu, dan 10 butir pil ekstasi turut dimusnahkan di Kejari Kalianda. Bahwa tindak pidana narkotika di wilayah Lampung Selatan ini masih memiliki kuantitas yang cukup tinggi sehingga berimbas terhadap banyaknya barang bukti narkotika yang saat ini dalam mempunyai kekuatan hukum tetap. Kami berharap ini dapat meminimalisir tindak pidana narkotika di Lampung Selatan sebagaimana himbauan dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang menyatakan perang terhadap narkotika. Seluruh barang bukti dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkraj. 8 tersangka pemilik narkoba juga sudah diadili dan kini mendekam di Lapas Kalianda, Lampung Selatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tersangka penganiayaan anak tiri meminta maaf kepada korban di ruang aula Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara. Siti Aminah menangis setelah ia dinyatakan bebas dari segala hukuman melalui keadilan restoratif atau restoratif justice. Kalian berdua, ya, jangan sampai terulang lagi. Menurut Siti Aminah, penganiayaan terhadap anak laki-lakinya itu terjadi karena spontanitas. Saat itu korban meminta dibelikan motor dan ponsel. Karena tidak memiliki uang, Siti Aminah tidak mengabulkannya dan malah berbuntut pada cekcok mulut hingga pemukulan terhadap korban. Udah mau bebas, Bu? Ya, saya cuma bisa berterima kasih sama Bapak Kepala Jaksa Lampung Utara, Lampung, yang telah membantu saya menyelesaikan perdamaian antara saya dengan anak saya, dan mudah-mudahan anak saya menjadi anak soleh di kemudian hari. Siti Aminah dan korban sepakat berdamai setelah dimediasi oleh Kejari Kota Bumi. Penghentian ini tentunya sudah ada langkah-langkah sebelumnya kami mendamaikan, dan dalam perdamaian itu kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan insya Allah tidak akan melakukan kembali perbuatan itu. Program keadilan restoratif itu diberlakukan pada kasus-kasus ringan atau tipiring yang sudah mendapat persetujuan dari korban. Syarat pengajuan bebas penahanan melalui keadilan restoratif diantaranya tersangka baru pertama kali terlibat tindak pidana dan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Suasana haru mewarnai keberangkatan calon jemaah haji dari Masjid Islamic Center di Menggala, Tulang Bawang, Senin siang. Isak tangis dari keluarga pecah saat calon jemaah haji akan naik bus untuk berangkat menuju asrama haji di Raja Basa, Bandar Lampung. Calon jemaah haji asal Tulang Bawang masuk dalam kelompok penerbangan atau Kloter 45. Sebelum diberangkatkan ke asrama, calon jemaah haji telah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan layak untuk melakukan perjalanan ibadah haji ke Tanah Suci. Ya, kita berharap agar semua jemaah benar-benar menjaga kesehatan. Apalagi situasi perubahan iklim, perubahan cuaca yang berbeda dengan di Lampung khususnya Tulang Bawang, maka yang pertama yang harus dijaga betul-betul adalah kesehatan, sehingga bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji di Makkah nanti. Itu harapannya. Kuota jemaah haji Tulang Bawang 192 orang. Namun ada 4 calon haji yang sudah berangkat lebih dulu karena bergabung dengan kloter lain. Usia calon jemaah haji Tulang Bawang tertua 96 tahun dan termuda 18 tahun. Ya, untuk Kabupaten Tulang Bawang, jemaah haji kita jumlahnya secara keseluruhan 192. Akan tetapi ada 3 orang jemaah haji
berikut 1 THD itu terpisah. Dia bergabung dengan kloter 54. Nah, untuk Tulang Bawang jumlahnya 188 yang tergabung 4 kabupaten. Pemberangkatan haji asal Lampung berakhir pada 14 Juni 2023 atau Rabu besok. Berdasarkan data Kemenak Lampung hingga Senin siang, terdapat 2 jemaah haji yang wafat di Tanah Suci. Keduanya merupakan 1 jemaah haji asal Lampung Utara dan 1 lagi dari Bandar Lampung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ada kabar gembira untuk para calon jemaah haji. Kementerian Agama mengumumkan adanya kuota haji tambahan di Indonesia dan khusus di Lampung ada penambahan 204 orang. Kuota tambahan itu diperuntukkan bagi jemaah haji reguler yang pada pelunasan biaya lalu mengalami kegagalan sistem. Para calon jemaah haji cadangan itu diberikan waktu hingga 12 Juni 2023 kemarin untuk melunasi pembayaran. Dari data kantor wilayah Kementerian Agama Lampung, dari 204 kuota tambahan sudah ada sebanyak 47 orang yang melunasi biaya administrasi dan mereka akan segera diberangkatkan ke Tanah Suci. Kita sudah membuka pendaftaran pelunasan untuk kuota tambahan jamaah haji. Mereka yang masuk nomor porsi setelah penutupan kemarin, cadangan yang kemarin itu akan mendapat kesempatan untuk bisa melunasi. Dan tadi pagi alhamdulillah sampai sore ini hari pertama sudah ada 47 jemaah dari seluruh Provinsi Lampung yang melunasi dari jatah kuota tambahan ini, mudah-mudahan. Kuota jamaah haji Lampung semula adalah 7.050 orang dan kini bertambah jadi 7.254 orang. Calon jemaah haji gelombang kedua diberangkatkan langsung ke Jeddah melalui Bandara Soekarno-Hatta. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.